Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana kembali melakukan rem darurat usai PSBB transisi yang berakhir pada 3 Januari 2021 mendatang. Pemprov pun meminta seluruh pihak termasuk pelaku usaha dan perkantoran untuk ikut menekan penyebaran COVID-19. Lantas bagaimana dunia usaha menyikapinya? Untuk membahasnya kita akan berbincang bersama dengan Ketua Kadin DKI Jakarta Diana Dewi. Selamat pagi Bu Diana. Selamat pagi Mas Marvin. Iya, Bu Diana, sudah siapkah para pelaku usaha jika yang tengah didorong bergeliat untuk menghadapi rem darurat jika sewaktu-waktu ditarik? Tentunya kami dari pengusaha merasa bahwa ini mengkhawatirkan kalau seandainya betul-betul rem ditarik kembali, karena ini akan berdampak situasi yang memang kemarin kita sudah porak-poranda, kemudian sekarang kita sedang memulai, terus tiba-tiba harus terhenti. Ini yang khawatir kami akan membuat kepanikan dari teman-teman dan juga teman-teman merasa bahwa selama ini sudah melakukan protokol kesehatan dengan baik dan ketat tentunya, kemudian akhirnya merasa bahwa kenapa harus dipersalahkan kepada dunia usaha. Ini yang perlu kami sampaikan, Mas Martin. Bu Diana, sejauh ini sebenarnya langkah jangka pendek dan jangka panjang apa yang Kadin DKI Jakarta sudah lakukan untuk benar-benar bisa kembali menggeliatkan dunia usaha yang sudah terlanjur terpuruk ini? Ya, kalau untuk dunia usaha khususnya di Kadin, kami dari sampai dengan akhir tahun ini juga melakukan kegiatan-kegiatan terutama adalah kepada teman-teman UMKM dan mikro khususnya. Kita mengadakan pendampingan, kemudian juga kita dengan Dinas UMKM Provinsi DKI Jakarta telah melakukan beberapa kegiatan, di antaranya adalah pembinaan kepada UMKM Jackpreneur, itu juga kami lakukan. Kemudian kepada teman-teman yang memang pengusaha-pengusaha besar, korporasi, dalam hal ini kita membuat bapak angkat dan anak angkat, kita sudah lakukan juga, dan tentunya banyak juga teman-teman di pengusaha mikro yang belum memahami tentang satu masalah teknologi, itu juga kita memberikan pendampingan dan melakukan bantuan-bantuan. Kemudian yang kedua adalah mengenai akses perbankan. Itu juga kita melakukan ke perbankan untuk memberikan kelonggaran-kelonggaran kepada teman-teman di usaha mikro dan UMKM. Oke, Bu Diana, kemarin Pemprov DKI Jakarta melalui Wagub dalam program Prime Time News kepada Metro TV menyatakan bahwa meminta sinergi dunia usaha dalam penanganan COVID-19 di DKI Jakarta. Sudah adakah sejauh ini sinergi yang dilakukan? Iya Mas, tadi yang kita sampaikan bahwa kalau kita mau jujur, sebenarnya peningkatan ini adalah satu karena adanya tes PCR yang lebih banyak. Kemudian yang kedua juga mungkin data yang masuk yang tidak berkesinambungan, sehingga mungkin sebenarnya adalah average, tetapi karena masuknya yang terlambat sehingga terlihat ada lonjakan. Kemudian yang ketiga bahwa kita ini pengusaha pasti mengutamakan adalah bagaimana dengan kondisi COVID-19 ini segera berakhir, dan kita melakukan itu dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, dan kita berusaha untuk juga mengikuti WFH, mengkhawatirkan terjadinya lonjakan di kantor. Nah, tetapi kita kan harus tahu juga bahwa bukan cuma kalangan yang bawah, kalangan tinggi pun yang kita sebut bahwa mereka akan menjadi contoh, tentunya juga terkena penyakit ini. Jadi bukan berarti kita tidak membuat menjaga protokol kesehatan dengan baik, karena sudah terbukti kan bahwa bukan cuma lingkungan-lingkungan yang kita khawatirkan kotor atau tidak higienis,
itu yang terkena, tetapi yang kita tahu persis bahwa kalangan-kalangan tertentu pun kena. Jadi sebaiknya mungkin bukan cuma pengusaha atau pekerja saja, tetapi masyarakat di luar sana juga perlu diberikan motivasi lagi dan bahwa sebenarnya Corona ini, COVID-19 ini sudah ada gitu dan hidup berdampingan. Ini yang saya rasa belum semua masyarakat menyadari itu Mas. Oke, Bu Diana, kalau misalkan kita tidak berbicara mengenai rem darurat yang rencananya bisa saja ditarik, kita bicara soal PSBB yang katakanlah masih akan terus dilangsungkan seperti yang saat ini kita rasakan seperti PSBB transisi dan kebijakan terhadap pengusaha yang tengah dilakukan akan terus berlanjut. Sebenarnya dengan batasan-batasan yang diberikan dalam PSBB transisi dan PSBB sejauh ini sebenarnya sudah memberikan kontribusi pengembalian dari perekonomian dunia usaha yang cukup signifikan belum sih Bu sebenarnya? Ya, kalau kita melihat sih pengusaha ini kan harus juga sebagai pejuang. Jadi banyak hal-hal yang dilakukan dan juga kita ketahui bahwa pengusaha juga selalu memanfaatkan momen atau peluang. Sehingga teman-teman ini berusaha sekuat jiwa dan raganya untuk bagaimana survive di usahanya itu memang dilakukan, tapi tidak terlepas dari memang bantuan dari Pemprov DKI. Kita akui banyak juga memberikan insentif-insentif. Kemudian yang kedua, pemerintah pusat juga sudah memberikan insentif-insentif yang menurut saya sudah cukup baik, cuma tinggal implementasinya aja yang masih kelihatannya belum merata untuk ke seluruh komponen masyarakat. Tetapi ini juga diakibatkan karena memang khususnya teman-teman di mikro yang memang belum mendapatkan akses perbankan dari sebelum-sebelumnya gitu. Dan ada mungkin hal yang perlu saya sampaikan juga untuk perbankan, mungkin bunga banknya itu kelihatan sekali belum semua teman-teman dari UMKM menerima manfaat yang sama apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah pusat. Itu Mas. Satu dan lain hal masih membutuhkan evaluasi di sini. Bu Diana harap ditahan dulu kan kita akan lanjutkan perbincangannya usai. Lanjutkan perbincangan kami pemirsa bersama dengan Ketua Kadin DKI Jakarta Diana Dewi. Bu Diana masih bergabung bersama kami? Iya Mas. Iya, Bu Diana, kalau kita lihat mengenai jangka pendek ini, salah satu kebijakan yang juga dikatakan digunakan untuk menekan penyebaran COVID-19 adalah dengan menghindari semua kerumunan termasuk juga pada waktu acara pergantian tahun. Di mana kita lihat bersama tradisi tahunan yang kemudian pergantian tahun masyarakat berkumpul dan kemudian menggunakan jasa seperti perhotelan dan juga lainnya. Ini sebenarnya memberikan keuntungan yang banyak dalam segi perekonomian, dalam segi perhotelan dan juga lainnya. Tetapi sekarang sudah dilarang. Kalau menurut Ibu, seberapa signifikan ini akan benar-benar mengurangi dunia usaha terutama di bagian pelayanan hotel dan juga sekitarnya? Iya Mas, kami menyebutnya adalah buah si malakama ya. Kalau kami dari pengusaha meminta kepada Pemprov khususnya DKI Jakarta, tetapi Pemprov lain juga sama, jangan sampai ada seperti kemarin pemerintah mengharapkan tidak adanya acara pergantian tahun khususnya di hotel-hotel. Nah ini kami yang tadi saya sampaikan buat pengusaha di hotel khususnya pariwisata umumnya itu adalah buah si malakama. Nah, mereka karena mengharapkan bahwa adanya malam tahun baru itu seperti menangguk keuntungan. Nah, ini yang ternyata yang mereka sudah persiapkan, mereka punya paket-paket itu tidak bisa tersampaikan. Kalau saya melihat bahwa paling tidak menutupi operasional 1 bulan ini bisa ketutup biasanya dengan satu malam tahun baru. Nah ini yang terjadi saat ini kepada teman-teman pariwisata sangat memprihatinkan ya. Oke, tapi sejauh ini Bu Diana kalau kita lihat dari PSBB awal sampai dengan saat ini,
Bagaimana sebenarnya tingkat resiliensi atau ketahanan di dunia usaha kita sebenarnya, Bu? Apakah kita tuh dalam kondisi yang tanda kutip memang masih cukup kritis begitu atau sebenarnya masih normal-normal saja dalam segi UMKM dan juga untuk pengusaha yang tingkat atas? Ya, saya selalu menyampaikan bahwa teman-teman yang terdampak itu lebih besar ya Mas, 60% lah. Ya, memang ada masih 40% pengusaha-pengusaha di sektor-sektor tertentu yang memang walaupun tidak sesuai dengan forecast tahun 2020, tetapi paling tidak semua profitnya bisalah untuk menutupi operasionalnya. Nah, cuma dengan adanya saya melihat bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah dengan stimulus yang ada, saya rasa sudah cukup tepat sekali, di mana teman-teman sudah mulai survive dan istilahnya sudah memberikan obat yang tepatlah kepada sakitnya para pengusaha, sehingga cuma tinggal bagaimana pengusaha-pengusaha masing-masing ini kan memang berbeda-beda, baik itu kondisi maupun cash flow-nya. Ini yang memang kita tidak bisa samaratakan, tetapi paling tidak kita masih alhamdulillah lah ya, karena juga kelihatan bahwa ekonomi baik itu secara global di Indonesia sendiri dibanding dengan negara-negara lain masih bisa lebih baik lah, plusnya ada ya. Oke, Bu Diana, saat ini situasi juga masih belum pasti bisa dikatakan demikian karena kita lihat juga saat ini angka kenaikan di DKI Jakarta juga dikatakan masih berada dalam range 1.600 sampai dengan kemudian 2.000 dalam beberapa hari terakhir. Kemudian tantangan dalam segi ekonomi, genjotan 2021 ini juga cukup tinggi. Apa langkah jangka pendek yang harus dilakukan saat ini? Koordinasi kepada seluruh pelaku usaha untuk bisa mempersiapkan tantangan-tantangan tersebut. Ya Mas, kami berharap bahwa dengan adanya stimulus pemerintah itu betul-betul dimanfaatkan. Kemudian dari pemerintah sendiri juga memberi intervensi lah ke perbankan untuk pelonggaran-pelonggaran. Dan yang untuk pada pemerintah daerah yang telah merubah anggaran 2021 dan kemarin juga kita RDP juga, DPRD itu cukup baik bahwa semuanya kepada skala prioritas dan tentunya mudah-mudahan belanja daerah segera dilaksanakan, itu juga sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi kita pengusaha diikutsertakan, kemudian pengusaha-pengusaha kecil juga ikut diberikan pagu-pagunya jangan terlalu besar sehingga bisa dimanfaatkan atau teman-teman dari pengusaha yang kecil-kecil juga ikut bekerja untuk itu Mas. Oke, sejauh ini untuk pagunya masih terlalu tinggi berarti Bu ya untuk para pengusaha berarti? Kemarin itu kan memang pagu yang ditetapkan sepertinya hanya untuk pengusaha-pengusaha besar. Tetapi sekarang ini kami meminta kepada pemerintah bahwa paling tidak dipecah-pecah lah sehingga terjadilah pagu yang kecil-kecil sehingga tidak semua korporasi yang besar saja yang bisa mengambil pekerjaan itu. Jadi bisa dibagi-bagi kepada teman-teman yang memang punya kemampuannya kecil-kecil sehingga bisa merata dan kemudian berkeadilan tentunya. Itu Mas. Oke, sebagai evaluasi terakhir Ibu Diana, sebenarnya bagi para pengusaha UMKM dan juga kemudian pengusaha besar begitu ya, yang paling berpotensi memberikan kontribusi bagi kembali menggerakkannya roda perekonomian di DKI Jakarta itu kalangan yang seperti apa sebenarnya? Kalau saya malah melihat di sektornya ya Mas ya, sektor perdagangan ini penting sekali karena sektor perdagangan ini bisa memilih kan produk mana yang ditampilkan untuk diperdagangkan.
Jadi kalau misalnya kita berbicara ada produk lokal, ada produk import. Kalau memang dari segi kualitasnya sudah oke, kalau soal mengenai harga itu kan bisa dibantu mungkin dari pemerintah sehingga produk lokal bisa diperdagangkan dengan lebih ke depan. Tentunya customer juga kalau memang tidak ada produknya kan tidak apa-apa. Jadi kalau apabila memang produk itu ada substansinya di dalam negeri, ya sebagai teman-teman di sektor perdagangan, ya yang diperdagangkan produk tersebut, itu harapan dari saya. Saya yakin dengan kita bersuasembada, produk kita bisa tampil dengan baik, kemudian customer juga akan menerima. Itu, Mas. Oke, kita harapkan ini bisa menjadi benar-benar materi yang akan menjadi pertimbangan terbesar tentunya bagi seluruh pihak, karena di satu sisi usaha juga harus tetap berjalan, tetapi protokol kesehatan pun juga harus tetap ditegakkan sehingga bisa menekan penyebaran COVID-19. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam program Metro Pagi Prime Time, Ketua Kadin DKI Jakarta Diana Dewi. Selamat pagi, Ibu.